Jika bisa sampai seperti ini. Aku ragu, apakah tindakanku benar? Apakah benar aku memperjuangkan kepentingan orang banyak? Tapi, mengapa harus ada yang dikorbankan? Aku sama sekali tak punya niat untuk menjerumuskan orang ke dalam bencana. Tapi, berita tentang Pak Kades yang baru saja aku dengar bisa jadi adalah puncak keberhasilan dari apa yang kulakukan selama ini. Semuanya berawal dari tugas yang diberikan oleh Bu Darmi, guru bahasa Indonesia. Oke anak-anak, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sebelum kelas ini berakhir, seperti biasa, Bu Darmi akan ngasih kalian tugas. Tugasnya, kalian harus membuat karangan tentang hal-hal menarik di sekitar kalian. Boleh apa saja, yang penting menarik. Minggu depan dikumpul, oke? Lalu, aku menulis karangan tentang sampah plastik yang ada di desa. Kulihat, sampah plastik menjadi masalah besar di desaku. Banyak orang yang memiliki kebiasaan buruk dengan membuang sampah plastik sembarangan. Jalan, sungai, got, bahkan taman penuh dengan sampah plastik. Ya, walaupun ada beberapa warga yang memiliki kesadaran tinggi dengan membakar sampah itu. Tapi itu bukan tindakan yang baik. Asapnya sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Pemerintah desa pun tak mau turun tangan. Nyaris tak ada tempat pembuangan sampah di desa. Aku menulisnya dengan cermat dan lengkap. Ditambah kutipan wawancara dengan beberapa warga desa. Bu Darmi suka sekali dengan karanganku. Beberapa hari kemudian, iseng-iseng aku mengirimnya ke media online. Dan mereka memuatnya. Iya, mereka memuatnya. Namaku dan karanganku terpampang di portal itu. Senang sekali rasanya. Sampai-sampai aku senyum-senyum sendiri membaca tulisanku. Karena senang, iseng-iseng aku menulis lagi karangan tentang desaku. Aku menulis tentang Nek Oda, seorang nenek berusia 80-an tahun yang menjadi satu-satunya pengrajin keranjang bambu yang masih ada di desa. Ibuku bilang, dulu desaku menjadi salah satu pusat penghasil keranjang bambu. Desaku dulu penuh dengan tanaman bambu. Tapi seiring berjalannya waktu mulai menghilang. Dan sekarang berubah menjadi perumahan. Aku mengirimnya dan lagi-lagi dimuat. Senang sekali rasanya. Lama-lama aku ketagihan menulis artikel tentang desaku. Ketika itu aku menulis tentang panorama desa. Sebuah bukit yang ada di desaku. Masih hijau, luput dari rambahan perumahan. Dan ketika kita naik di puncaknya, wah, kita bisa melihat pemandangan yang indah. Di sebelah barat, kita bisa melihat lautan yang menghampar luas. Dan di sebelah selatan, kita bisa melihat jalan-jalan yang sangat indah. Aku menulisnya dengan bahasa yang indah, mengirimnya, dan lagi-lagi dimuat. Gara-gara artikel yang kutulis, bukit yang ada di desaku menjadi viral. Aku juga jadi suka menulis artikel dan mengirimnya ke media online. Udah banyak sih artikel yang aku tulis tentang FKP bagi anak-anak desa, tempat-tempat bersejarah, dan masih banyak lagi. Sejak saat itu, aku bercita-cita menjadi wartawan. Ya, seorang juru warta yang tugasnya bukan menyebar berita, tetapi
membela hak-hak warga yang sering dilalaikan oleh banyak pihak, terutama pemerintah. Bahkan sejak saat itu aku menamai diriku menjadi Warta, yang artinya kabar atau berita. Padahal nama asliku Keila. Aku juga jadi suka membaca koran dan berita. Berita yang aku suka, berita investigasi. Aku membayangkan seorang wartawan investigasi bekerja seperti seorang detektif. Hintai sana, lalu catat. Kemari, catat. Kesana lagi, catat. Tapi tak lupa dengan cekrek, 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 cekrek. Lalu secara diam-diam mewawancarai tokoh yang tak mau disebutkan namanya. Kami jamin Bapak aman bersama kami. Kami akan menjaga rahasia identitas Bapak. Wah, aku membayangkan itu pekerjaan yang sangat seru. Seorang wartawan, tapi memiliki jurus seperti detektif Conan. Gara-gara suka dengan berita investigasi, aku sering menelusuri cerita rahasia di balik peristiwa. Kadang, aku jadi curiga tentang banyak hal di sekelilingku. Bahaya juga sih. Itu pula yang menjadi kekesalanku tadi. Yang awalnya dari artikel bukit di desaku lalu viral, aku melibatkan diriku dalam sebuah investigasi. Ya, meskipun begitu aku senang. Karena aku dapat berkontribusi pada warga melalui artikel yang kutulis. Lalu muncullah ide dari Pak Kades. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang saya hormati, kita patut senang. Karena bukit yang ada di desa kita menjadi viral. Dan kita mendapat dana 300 juta dari pemerintah provinsi. Dana itu akan kita gunakan untuk membangun fasilitas di sana dan menara pandang. Wisata bukit yang ada di desa kita akan menjadi ikon dari desa kita tercinta. Hidup Pak Kades, hidup Pak Kades, hidup Pak Kades. Semua warga yang hadir bersorak kegirangan. Mereka membayangkan wisata bukit yang ada di desanya menjadi ramai pengunjung. Pemasukan yang menggiurkan, ekonomi warga pun bergerak. Tapi aku dan beberapa teman di Karang Taruna tak setuju dengan ide Pak Kades. Kami tahu tentang dana pemberdayaan itu. Dan melalui Karang Taruna, kami mengusulkan untuk membangun tempat pengolahan sampah. Menurutku dan beberapa teman, tempat pengolahan sampah jauh lebih penting dibanding tempat wisata foto yang hanya ramai karena mendadak viral. Ya, walaupun viralnya karena artikel yang kutulis, tapi aku tak yakin wisata seperti itu akan bertahan lama. Sudah banyak tempat wisata yang hanya mengandalkan panorama, lalu tutup dan terbengkalai. Begitu pula yang terjadi pada wisata bukit yang ada di desaku. Tak perlu menunggu 1 tahun, 5 bulan saja tempat itu sudah mulai sepi pengunjung. Tempat-tempat yang ada di sana mulai rusak, nyaris seperti rumah hantu. Aku mulai gatal untuk melakukan investigasi. Aku melihat desa tetangga yang sama-sama mendapat dana 300 juta. Mereka membangun tempat pendidikan warga yang sederhana, tetapi didaya gunakan dengan baik dan berkelanjutan. Lalu, aku menulis karangan tentang mangkraknya wisata bukit, tapi dengan sedikit jurus untuk memancing komentar pembaca. Aku ingin pembaca menilai apakah peraih semacam itu pantas menghabiskan dana sebesar itu. Dan teman-teman tahu bagaimana tanggapannya? Luar biasa. Aku bacakan ya. Wisata Instagram mah emang gak bakal bertahan lama. Menaranya kayak kandang merpati. Bangun kayak gini mah uang 100 juta susuk banyak. Duitnya kebanyakan masuk kantong tuh. Usut saja. Pak Gubernur,
tolong cek laporan penggunaan dananya. Dan masih banyak lagi komentar buruk lainnya yang menganggap wisata itu tak pantas menghabiskan dana 300 juta. Kabar itu cukup membuat heboh. Banyak wartawan yang datang lalu menulis temuan mereka. Kasak kusuk tentang Pak Kades yang korupsi mulai terdengar, terutama pada warga desa. Tapi tak ada satupun orang yang tahu bahwa akulah juru pertama yang mengungkap masalah itu ke publik. Mereka tak tahu bahwa Warta, nama penulis itu adalah namaku. Kehebohan itu terjadi 3 bulan yang lalu. Seperti biasa, kehebohan di desa sama dengan berita viral di medsos. Heboh, kencang, panas, ngehits hanya dalam beberapa waktu saja, lalu hilang di telan bumi. Aku sendiri sih udah gak ragu sama kehebohan kayak gitu. Yang penting tugasku sebagai juru warta telah kutunaikan. Tapi justru setelah kehebohan mereda, puncaknya terjadi barusan. Aku dengar dari orang depan rumah kalau Pak Kades ditangkap di kantornya oleh petugas kejaksaan atas tuduhan penyalahgunaan dana pemberdayaan dari pemerintah provinsi. Aku sama sekali tak punya niat untuk mencelakakan Pak Kades. Aku tak punya kepentingan atau dendam apapun padanya. Apakah tugasku sebagai wartawan telah merugikan orang lain? Telah mencelakakan Pak Kades? Tidak. Aku sudah berada di jalur yang benar. Aku telah mengungkap banyak hal yang tak tersingkap. Aku telah membela hak-hak warga untuk mendapat informasi yang benar. Kata seorang filsuf, harus ada yang dikorbankan untuk mencapai keberhasilan. Aku teguh untuk menjadi wartawan, juru warta.